Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Saya dari Prodi PAI, Institut Agama Islam Al-Falah Sunia Kancol Jember. Kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai perbedaan dalam penentuan tanggal pelaksanaan sholat Id. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Devin M.K. Agus Puspita. Pengertian sholat Id. Sholat Id adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Artinya, sholat ini walaupun bersifat sunnah, tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Sholat Id adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan dalam penentuan tanggal pelaksanaan sholat Id. Dalam masalah perbedaan pelaksanaan tanggal sholat Id ini tidak lepas dari peran dua ormas terbesar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU menggunakan metode ruqyah atau ruqyah, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Dalam hal ini, penetapan tanggal sholat Id biasanya dilihat melalui proses posisi awal bulan, pertengahan, maupun akhir atau bulan baru yang bisa disebut dengan hilal. Nahdlatul Ulama atau NU dengan metode ruqyah. Hisab imkanu ruqyah adalah metode yang digunakan oleh NU dan kawan-kawan dalam mengamati dan melihat hilal yang tampak di ufuk barat dan dilakukan menjelang terbenamnya matahari. Aktivitas ruqyah dilakukan sesaat setelah matahari berada pada waktu ijtima, posisi linier antara matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus, hampir mirip posisi gerhana matahari. Dengan penglihatan dan pengamatan secara langsung di lapangan pada hari ke-29 di bulan Ramadan. Jika bulan berbentuk sabit menandakan bulan baru atau hilal, dan maka malam itu dimulailah awal bulan berikutnya. Muhammadiyah dengan metode hisab. Hisab wujudul hilal adalah perhitungan ilmiah secara matematis dan astronomis untuk penentuan posisi bulan, baik dalam posisi awal bulan, pertengahan maupun akhirnya, dengan perhitungan ilmu falak atau astronomis. Untuk menentukan keberadaan bulan baru atau sabit, dimulainya awal bulan. Dengan metode ini, posisi matahari dan bulan terhadap bumi diperkirakan secara persis tanpa perlu melihatkan bulan baru sehingga menandakan awal bulan dan hasilnya cukup akurat. Perbedaan tanggal pelaksanaan sholat Id. Sholat Idul Adha dilaksanakan ditandai dengan puasa sunnah Arafah, penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, bertepatan dengan waktu digelarnya ibadah haji. Diharamkannya puasa pada hari tasyrik atau yang bertepatan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Disunahkan untuk tidak melakukan sesuatu kecuali setelah melaksanakan sholat Id. Mendengarkan takbir yang dimulai dari selepas subuh pada hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah hingga pada akhir tasyrik yaitu 13 Zulhijjah saat menjelang asar. Waktu melaksanakan sholat Idul Adha dilaksanakan lebih awal atau lebih pagi daripada hari sholat Idul Fitri. Perbedaan terhadap niat yang diucapkan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Mendengarkan takbir yang dimulai setelah maghrib pada akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri pada 1 Syawal yang dimulai.
dianjurkan untuk memakan sesuatu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Perbedaan terhadap niat yang diucapkan. Baik, inti dari kesimpulannya adalah hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah untuk melaksanakan sholat Id. Ruqyah adalah aktivitas mengamati visabilitas hilal atau menampakkan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Ruqyah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik dengan seperti teleskop. Ruqyah dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam atau maghrib. Karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibandingkan dengan cahaya matahari, serta ukuran sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang maghrib, waktu setempat telah memasuki bulan atau kalender baru Hijriah. Apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan atau kalender tergantung pada penampakan atau visabilitas bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriah dapat berumur 29 atau 30 hari. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.